Saya persilahkan untuk memberi pemanasan dulu. Oke. Halo semuanya. Langsung hangat ya. Kita tes lagi ya. Yeah. Halo semuanya. Saya masih kurang semangat ya. Sekarang kalau nanti Kak Siska bilang halo, teman-teman jawabnya hai. Kita tes dulu ya. Halo. Hai. Lumayan ya. Coba kita sekarang tes konsentrasi mereka dulu ya. Hai hai halo. Halo halo hai. Halo halo hai. Oke teman-teman kita semua. Pagi hari ini teman-teman semangat ya? Semangat ya? Semangat ya sih? Gak ya mereka ya. Kalau gitu kita akan ajak mereka, ajak teman-teman semua, ajak makan kali ya. Setuju nggak makan? Sama kita juga setuju ya. Jadi habis ini panitia minta tolong disediakan ya, karena nanti akan duduk oleh kita semua. Oke, aku udah siap. Baik, kita akan ajak teman-teman untuk bagi sendiri. Kita tolong bersama. Semuanya harus bergerak bersama. Kalau teman-teman semuanya di sini semangat, tunjukkan semangatnya. Dan kita akan puji Tuhan, keluarkan semua energi teman-teman supaya hari ini hari Minggu semangatnya benar-benar kuat dan bisa mengeluarkan semangat antar teman yang ada di sini. Semangat? Semangat nggak sih? Oke, kita saya. Ini namanya adalah tepuk Yesus teman-teman. Kalau aku bilang tepuk Yesus, Y, E, S, U, S, Yesus, yes, itu ya teman-teman ya. Ini kita boleh pasangan beda teman-teman. Masih dari beda ya. Biar semangat kita akan lagi masalah teman-teman. Kita tepuk Yesus lagi. Jadi anak-anak dulu ya. Saya akan dulu. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S, Yesus, yes. Oke, semuanya ada. Oke, kita langsung aja. Kita akan menyanyi bersama. Nanti teman-teman bisa ikut gerakannya Kak Ito dan Kak David. Yang sudah ada orang di belakang. Yang akan siapkan tangan teman-teman berjoin bersama kami. Oke, mungkin bapak-bapak kita sudah bisa mengamalkan dan ini yang juga boleh dilakukan ya. Oke, lagu yang pertama, kami hari ini kita akan bersuka-cita, maka kita akan menyanyikan lagu hari ini berasa kembali. Dalam kasih Tuhan.
Gimana teman-teman sudah mulai merasa senang? Lumayan, ya. Tahap kedua ya. Dia semakin suka kita ya. Tahap Yesus. Yesus, yes. Sekarang ini kita bisa sama-sama lagi. Tahap lagi. Masih semangat? Siap tahap kedua? Oke. Boleh. Kita makin biasa dari semangat ini ya, Cuk, ya. Mungkin ada yang mau kedua? Dari sini bertiga berlima bersepuluh. Dan apa lagi maju? Ayo. Kasih juga. Ada satu lagi bisa berjalan di sini. Oke, mantap. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sudah siap yang ambil dua? Kita ambil dua ini akan berjalan-jalan. Kita akan ke bukit, kemudian
Semuanya jangan lupa bergoyang. Ambil musik. Gunung yang tinggi, gunung berbayar kasih padaku hijau dan mentah. Yesus bersamaku, dekat buah masa, sama-sama ada pramuka. Gayu-gayu namun semua, Yesus bersamaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia kau ada, karena Yesusku. Kasih padaku hijau dan mentah, Yesus bersamaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada. Yesusku. Teman-teman, kayaknya belum kedengaran ya suaranya tadi ya. Habis ini aku pengen teman-teman ini nyanyi semua ya. Jalan-jalan di kota sendiri ya. Yesus bersamaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Yesusku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Yesusku. Karena semuanya ini ada Hendra yakin semuanya sudah semangat. Sudah mulai keringat juga ya. Dan kami juga sudah habis. Iya. Maka kami serahkan kepada Romo untuk majukan. Tepuk tangan. Baik, terima kasih sudah semangat. Minimal pemanasannya sudah oke ya. Kita refleksi ini bukan untuk kita sekarang tegak,
dengan situasi tubuh yang sulit untuk bergerak, tapi kita dalam refleksi ini kita akan santai, tenang, tetapi juga mengikuti alur yang bisa kita pakai bersama. Tadi kakak-kakak sudah membantu kita, terima kasih Kak Siska, Kak Indra, Kak David dan Kak Tito yang telah membantu. Teman-teman, pada bagian yang pertama ini saya mau mengajak mengenal tubuh kalian masing-masing sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi tidak hanya anggota tubuh fisik, tetapi juga nanti anugerah dari Tuhan yang diberikan unsur-unsur yang ada dalam diri kita. Maka saya akan mengajak teman-teman, coba kenali dulu. Tutup mata Anda. Bayangkan sekarang ini Anda diberi rambut dan kepala yang lengkap, telinga yang bisa mendengar. Bayangkan dulu, rasakan dulu, sadari dulu rambut, kepala, telinga. Kemudian dianugerahi mata untuk melihat dengan jernih, hidung untuk bisa bernapas, mulut untuk berbicara, tangan untuk bekerja, badan untuk menyambar tubuh, kaki untuk menyambar tubuh, bisa berjalan, bisa bergerak, bisa untuk beraktivitas. Sadari semua ini. Bukankah itu anugerah Allah? Tetapi anugerah itu tidak hanya diberikan oleh Allah untuk kegiatan yang Tuhan suruh, tetapi Allah menghendaki benar. Allah mempunyai tujuan. Anda diberi itu semua untuk sesuatu yang baik. Kenali kembali, sambil merenung dengan santai, tarik nafas yang santai, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Kenali seluruh tubuh Anda, rambut Anda, baik, kepala Anda, baik, telinga Anda baik, hidung Anda baik, mulut Anda baik, muka Anda baik, leher Anda baik, tubuh Anda baik, badan Anda baik, perut Anda baik, kaki Anda baik, seluruhnya baik. Dan dari itu, terima itu. Sekarang ungkapkan syukur kepada Tuhan, diberi sesuatu yang amat baik. Sekarang, kamu mau mengajak teman-teman semua untuk melihat unsur yang ada di dalam. Kita diberi perasaan, kita diberi pikiran, kita diberi hati. Perasaan untuk merasa senang, sedih, pikiran untuk berpikir baik benar, hati untuk menangkap nilai-nilai yang rohani, yang anti-kodani, yang sifatnya tidak fisik. Kita dianugerahi itu semua oleh Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu murah hati. Tuhan begitu perhatian. Kasih-Nya seluas lautan. Kasih-Nya sedalam kehidupan. Kalau kita diberi kasih,
persembahkan kepada Tuhan. Pemberian diri apa yang diberikan kepada Tuhan? Kenalilah tubuh Anda dan yang baik yang fisik maupun yang di dalamnya. Apa saja yang sudah Anda berikan kepada Tuhan. Renungkan itu kita ingin dari sekarang. Sambil merasakan apa yang telah saya berikan kepada Tuhan. Makin kenali apa yang Anda berikan kepada Tuhan. Apa yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Semakin jujurlah kepada Tuhan. Apa yang sungguh saya berikan kepada Tuhan. Pelan-pelan sekarang buka mata, pelan-pelan sambil bersyukur kepada Tuhan. Posisikan dirimu seperti ini. Baik, mengenal tubuhnya. Sekarang kita akan mendengarkan seri dari kakak-kakak kita. Mereka diberi anggota tubuh yang lengkap seperti Anda. Mereka diberi perasaan yang sama seperti Anda. Mereka diberi pikiran yang sama seperti Anda. Mereka diberi hati yang sama seperti Anda. Mereka menggunakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita dengarkan seri dari kakak-kakak kita. Siapa yang mau memulai itu? Kak Indra, silakan Kak Indra. Berdiri di sini aja, sambil santai saja. Adik-adik nggak usah tegang, nggak usah rileks saja. Nanti keheningan itu Romo maksudkan untuk panjenengan rileks tenang, ya. Oke, nggak usah tegang-tegang. Dan saya suruh saya dengar, ya. Oke, silakan Kak Indra. Oke, terima kasih Romo. Gantian saya tegang Romo. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Bagi teman-teman aja biar deket ya. Selamat pagi teman-teman. Mungkin aku mau sharing sedikit ya tentang anugerah yang diberikan Tuhan gitu ya, dari anggota tubuh yang lengkap dari atas sampai bawah. Terus sebenarnya kita bisa gunakan apa aja sih gitu kan untuk melayani Tuhan. Kalau dari aku sendiri, puji Tuhan komplit ya, dari atas sampai bawah ada yang kurang. Jadi ya bisa dipakai untuk gereja gitu kan. Untuk jalan sama teman-teman dan segala macam. Tapi secara spesifik, puji Tuhan, aku diberikan talenta untuk bisa menyanyi teman-teman. Jadi selama ini aku gunakan juga untuk melayani Tuhan gitu ya, dengan tugas mazmur. Terus tadi juga ingin teman-teman untuk menyanyi bersama gitu. Ya, salah satu yang mungkin Tuhan kasih sama aku gitu ya, itu talenta untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Selain itu, tangan lengkap, kepala lengkap, otaknya juga kebetulan masih bisa dipakai ketikir gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa pakai juga untuk, kebetulan saat ini aku juga menjabat sebagai ketua OMK teman-teman. Jadi kita gunakan juga otak kita berpikir bagaimana untuk bisa merangkul teman-teman, untuk bisa merancang kegiatan-kegiatan begitu ya, supaya teman-teman bisa merasa nyaman berkegiatan di OMK dan juga di gereja. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk anugerah yang teman Tuhan percayakan pada aku.
Tuhan titipkan begitu ya, kita manfaatkan, kembalikan lagi kepada Tuhan. Seperti kalau teman-teman tahu ada pengungkapan tentang talenta gitu ya, bahwa ada yang orang yang bisa talenta, 3 talenta, 5 talenta, semuanya harus dimanfaatkan teman-teman. Teman-teman punya kelebihan dan kekuatan masing-masing, manfaatkan maksimalkan kelebihan untuk melayani Tuhan. Dan yang seperti itu mungkin aku serahkan kepada teman-teman. Terima kasih. Halo semuanya. Halo. Nanti kalau tadi saya bilang halo jawabnya apa? Halo, halo, hai. Oke, baik. Pada hari ini Kak Jiska akan sedikit sharing. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya kalau di gereja itu dipanggilnya Jiska, tapi kalau di rumah itu dipanggilnya Jiska. Karena nama Jiska itu banyak sekali ya di gereja, maka dipanggilnya Jiska. Saat ini saya sudah bekerja kalau kegiatan kedua. Lalu untuk di gereja itu saat ini saya sebagai sekretaris Dewan 1. Nah, berbicara tentang kelebihan apa dan anugerah apa yang diberikan kepada saya sehingga saya mau berkegiatan ataupun melakukan pelayanan di gereja, sebenarnya dulu awalnya adalah karena saya tidak tahu bakat atau potensi apa yang saya punya. Jadi saya mulai berkegiatan di gereja itu dari kelas SD, itu berawal dari terpaksa disuruh orang tua ikut misinan. Alasannya karena kakak-kakak saya semuanya itu misinan. Jadi anak yang terakhir juga harus misinan, maka dipaksa. Dan saat itu saya itu anaknya itu pendiam, nggak bisa, takut ngomong di depan umum, terus juga nggak berani untuk mengambil keputusan. Jadi anaknya benar-benar pendiam. Bahkan sampai sekarang pun saya itu masih sering kali takut untuk berbicara di depan umum. Untuk ngomong hari ini pun saya harus latihan dulu di depan mobil. Di dalam mobil ngomong apa ya harus dipikirkan dulu supaya yang disampaikan itu sungguh-sungguh bisa tertata dengan baik. Jadi karena saya merasa tidak punya potensi, tetapi saya punya keberanian dan melihat bahwa di gereja itu bisa sebagai tempat untuk belajar. Kenapa saya bilang sebagai tempat untuk belajar? Karena di sini kita nggak sendirian, banyak teman-temannya. Bahkan saya kenal dengan David yang tadi di depan ini, itu semenjak David tingginya itu lebih tinggi saya daripada David sekarang. Jadi karena dulu dari sini hingga kenal hingga hari ini, bahkan dengan Tito juga kenal dari SD hingga hari ini. Karena kita belajar di gereja itu nggak sendirian. Dan ternyata dari pelayanan saya di gereja, saya ikut misinan, kemudian ikut OMK juga, kemudian di laptop, ikut paguyuban suara, sekarang bisa menjadi sekretaris dewan. Itu tempat belajar saya yang sungguh luar biasa, mulai belajar leadership, kemudian belajar untuk berani ngomong di depan, belajar untuk disiplin waktu, belajar untuk manajemen waktu, dan berkatnya ternyata sungguh luar biasa. Karena bisa bertemu dengan banyak orang, bisa dekat dengan para siswa, para romo, kemudian juga banyak sekali berkatnya ketika sudah berani mencoba belajar di gereja. Dan ternyata dari gereja pun kemudian saya menemukan talenta saya, bisa mengasah talenta saya, terutama dalam hal leadership. Dan ternyata saya bisa ngomong. Kalau dulu saya nggak berani ngomong di depan umum, ternyata talenta saya adalah di bicara, talenta saya ada di menulis, dan itu menjadi berkat dan pekerjaan saya hingga hari ini. Itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai teman-teman. Halo. Nah, itu ya yang ingin saya dengar. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan saya berbagi ke teman-teman. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh Kak Indra ataupun Kak Siska. Tapi perkenalkan dulu saya Tito. Ya tahu teman-teman mau manggil saya Tito. Saya sekarang sudah bekerja dan kalau di gereja saya aktif sebagai ketua tim lektor paroki.
Kalau teman-teman tahu, teman-teman lektor yang biasa membacakan bacaan ataupun doa umat di mimbar ini, nah itu dia bagian dari itu semua. Selain di lektor, saya juga tergabung sebagai anggota Makmus serta anggota Komsos. Kalau tadi di awal Romo Wano menanyakan bagian tugas apa yang paling berguna bermanfaat untuk melayani Tuhan. Kira-kira teman-teman mungkin tahu jawaban saya, yaitu semua ini dari atas sampai ke bawah kayaknya berguna semua, ya, dari luar sampai ke dalam juga berguna semua. Kenapa? Karena kalau menjadi seorang lektor sendirian, saya sering bilangnya lektor itu tugasnya bareng-bareng, tapi kalau sekalinya berdiri di mimbar sebagai single fighter. Ada yang tahu single fighter artinya apa? Single fighter ada yang tahu? Berjuangnya sendirian, ya. Berbeda dengan kalau teman-teman miskinan yang berkelompok di depan atau bapak ibu diakon yang barengan di sini, lektor itu berdirinya sendirian. Maka yang saya gunakan yang bermanfaat dari tubuh saya juga semuanya, mulai dari bacanya juga pasti pakai mikir ya, jadi otaknya berguna, kemudian suaranya juga berguna, gestur tubuhnya juga berguna, karena kalau membacanya kayak robot, sepertinya teman-teman juga akan, wah ini lektor atau robot ya, ini manusia atau robot ya. Nah, jadi kalau ditanya yang mana sih yang paling berguna? Semuanya. Karena apa? Tuhan memberikan saya itu komplit dari atas sampai bawah, puji Tuhan sempurna. Amin teman-teman. Di sini juga adakah yang jarinya ada 20 dari tangan atau cuma 10 sama seperti saya? Atau ada yang lebih, ada yang kurang? Enggak ya, sepertinya ya. Ada yang kepalanya 2? Diam dan iya loh. Ada yang kepalanya 2 di sini? Enggak kan? Nah, dengan kepala 1 dan seluruh isinya, jadi kan itu menjadikan yang kita terima sempurna, ya. Kalau saya menggambarkan, saya sedang diberi segini banyak, ini banyak loh teman-teman. Saya bisa melayani dari atas sampai ke bawah, ini cukup banyak yang saya terima. Maka saya juga ingin mensyukuri semua yang sudah saya terima, mensyukuri apa yang sudah saya dapatkan, berkat apapun itu dengan cara melayani Tuhan. Kalau teman-teman tadi melihat ada Kak Hendra sebagai ketua OMK, kemudian Kak Siska sebagai sekretaris Dewan, saya sebagai ketua tim lektor. Kami semua berawal dari yang tadinya biasa saja. Mungkin sama halnya seperti teman-teman sekarang tidak aktif atau belum ya, sama tidak, belum aktif, maka ini menjadi kesempatan teman-teman untuk mensyukuri apa yang sudah teman-teman dapatkan. Coba ya, kalau teman-teman tadi bisa membayangkan Romo dari atas sampai bawah komplit, nah ini ya kesempatan teman-teman untuk bisa bersyukur dengan cara melayani Tuhan. Ya enggak kira-kira? Saya nih, basic saya gini, jadi kalau saya ditanya nggak dijawab kayaknya gemes gitu ya. Ya enggak kira-kira? Oke ya, itu ya yang kita hadapkan bersama. Mungkin Romo, Bapak Ibu Katekis juga menghadapkan hal yang sama dengan teman-teman semua untuk bisa mensyukuri semua yang sudah teman-teman dapatkan, untuk bisa mensyukuri apa yang sudah teman-teman peroleh dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara melayani Tuhan. Terserah loh melayaninya, bisa macam-macam, bisa sebagai anggota lektor. Nah, kebetulan nanti bulan depan, ini sudah bulan Juni ya.
Nah, bulan ini kita akan ada pembukaan kelas baru. Nah, peserta seluruh ya. Ada sponsor yang ini. Nah, bisa menjadi seorang rektor, bisa menjadi pemaspun. Siapa tahu teman-teman juga akan menyanyi seperti Kak Indra atau Mas Gadi. Jadi semua akan terfasilitasi dan semua akan bisa belajar banyak di sini. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya berikan. Terima kasih dan semangat buat teman-teman semua. Baik, terima kasih. Mungkin kayaknya dua video kalau aku nggak ikut dan teman-teman ikutnya apa, jadi pengen juga cobain ya. Halo. Hai. Halo, hai. Oh, enak ya, teman-teman kalau mencoba kita cobain dulu ya. Oke, sebelumnya perkenalan juga sama aku David. Biasa di gereja di kelas David dipanggil biasanya di gereja David. Kalau di luar biasanya dipanggil sayang ya. Enggak, salah mama masih ada orang ayam gitu. Oke, mungkin gak jauh berbeda sih sama anak-anak yang luar biasa tadi yang udah sharing bagaimana luar biasanya talenta yang memberikan Tuhan kepada mereka. Dalam perjalanannya, saat ini aku sudah lulus kuliah, sekarang jadi sedang bekerja, dan saya mengawali dalam kegiatan di gereja itu sejak saya kelas 4 SD. Jadi ketika kelas 4 SD itu, kalau boleh cerita, saya bergabung menjadi anggota Misdinar. Saya pengen menjadi anggota Misdinar sesimpel karena ketika saat itu saya misal, saya melihat ketika teman-teman yang bertugas Misdinar itu pakai jubahnya itu kayak keren banget gitu. Kayak di rumah saya nggak punya tuh jubah panjang, tapi saya baru tuh kayak di rumah kan ya tiba-tiba beli dipakai di rumah kan aneh. Jadi kalau sesimpel kalian keren banget bisa pakai baju Misdinar, jubahnya panjang, kayak altar, dekat sama ngomong. Akhirnya saya mendaftar menjadi anggota Misdinar. Dari sini benar tadi disampaikan sama teman-teman pengalaman semua bahwa banyak banget hal-hal positif yang bisa didapatkan. Salah satunya tadi Mbak Siska cerita kenal sama aku ketika dari kecil, kayak ketika dari dulu ketika aku pakai SD, itu lagi Mbak Siska ketika aku ke kamar mandi ketemu Mbak Siska sampai sekarang aku yang Mbak Siska kamar mandi malam-malam takut. Jadi luar biasa banget teman-teman yang bisa didapatkan. Tapi dalam perjalanannya, aku jadi anggota Misdinar, saat itu juga aku aktif terus di Misdinar sampai aku juga dipercaya untuk menjadi ketua Misdinar. Lalu aku juga bergabung dengan anggota rektor sama Mas Tito, aku bergabung dengan anggota OMK, pernah menjadi ketua OMK, sekarang juga aktif di Komsos. Dalam semua kegiatan tersebut, tentunya juga tidak langsung membuat aku kayak gini. Tadi sama kayak teman-teman semua, banyak juga keresahan atau kekurangan yang aku alami teman-teman. Kayak salah satu contohnya kalau mungkin teman-teman menyadari, aku tidak cukup fasih untuk menyebutkan golkar. Jadi ngomong golkar itu nggak bisa cadar kalau teman-teman tahu cadar cara. Nah, dengan kekuranganku tadi itu, aku merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa deh ngomongin depan teman-teman kayak begini. Kayaknya nggak bisa deh aku 3 tahun. Tapi dalam perjalanannya aku percaya aku dibisikkan, diingatkan bahwa hal tersebut bukan kekurangan untuk aku bisa memuliakan nama Tuhan. Tapi dengan kekurangan aku yang tidak bisa mengucapkan huruf kan, aku berani untuk berdiri di atas mimbar, membacakan sabda Tuhan untuk bisa harian, bisa mingguan, bahkan bisa Paskah Natal di hadapan ribuan umat semuanya. Selain itu, juga aku di kampus juga cukup aktif aku ikut. Kalau dari sekolah aku juga ikut OSIS, MPK, Pramuka, Dewan Dalam. Di kampus juga kalau teman-teman tahu ada namanya BEM, Senat, panitia-panitia aku ikut semua. Karena memang aku suka untuk berorganisasi, bersosialisasi dengan teman-teman gitu. Nah, dengan kesibukan yang aku miliki tadi, ada di masa sampai dengan kayak setiap kali itu ada aja rapat terus. Kayak pulang sekolah rapat, pulang kampus setiap kali Senin sampai Sabtu rapat. Minggu harus ke gereja juga rapat lagi. Nah, tapi dengan semua kesibukan tadi, entah bagaimana caranya, bahwa Tuhan begitu luar biasa banget. Dengan semua kesibukan itu tadi, aku tetap bisa mengikuti semuanya dengan baik. Pernah juga waktu itu kayak jadi ketika lagi jadi ketua Misdinar kan harus melatih ketika ada Paskah, kita latihan Paskah setiap minggu beberapa kali, Natal juga latihan beberapa kali. Besoknya itu aku ujian teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga banyak nih, disini yang kayak, duh nggak bisa deh ikut ke gereja, sibuk banget nih, udah disuruh di rumah ada les, di sekolah PR-nya banyak banget, belum lagi disuruh ikut itu. Tapi entah bagaimana caranya Tuhan bekerja, percayalah, kalau kita memberikan sepenuh hati untuk Tuhan juga akan berarti untuk memberikan
hati untuk kita tahu. Kayak aku selalu percaya bahwa ketika aku melayani Tuhan dengan segala kekuatan dan kelebihan yang aku miliki, maka ketika aku membutuhkan nanti, Tuhan juga akan membantu aku sebaliknya. Nah mungkin itu yang akan aku sampaikan ke teman-teman, bahwa kalau mungkin teman-teman merasa sibuk banget, nggak punya waktu, teman-teman merasa nggak pede segala macam, tapi percayalah kalau teman-teman mau menggunakan kelebihan kalian dengan anggota tubuh yang sangat lengkap, dengan talenta kalian yang mungkin suaranya bagus dan lain-lainnya, ketika nanti teman-teman ada hal-hal lain, pasti Tuhan juga akan membantu teman-teman. Jadi kalau pesan dari aku, dari saya yang ingin aku sampaikan, daripada teman-teman menggunakan talenta dengan anggota tubuh yang lengkap dan sekalian cuma buat main Mobile Legends, PUBG ya, cuma buat atau jalan-jalan ke mall doang. Mungkin bisa lebih baik kalau teman-teman juga bisa pakai itu di gereja seperti aku dan juga dengan seperti kakak-kakak yang tadi udah share. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, luar biasa kan challenge-nya? Iya. Dari pengalaman apa? Dari pengalaman tidak tahu, takut dulu, tapi mau berjuang. Luar biasa. Ya. Sehingga yang sekarang dipersembahkan itu adalah kemampuan yang terbaiknya untuk Tuhan dipersembahkan. Diberikan Tuhan kemampuan, lalu dipersembahkan lagi kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kak Siska itu sekretaris Dewan Paroki, Kak Hendra itu ketua OMK, Kak itu ketua Timja Lektor, Kak David itu Komsos ya, luar biasa gitu. Mereka punya perhatian, punya persembahan yang luar biasa. Tapi awalnya apa? Tadi dari takut, dari terpaksa, dari tidak tahu apa-apa, tapi mau. Nah, saya mengundang Anda yang dianugerahi tubuh yang lengkap, perasaan yang normal, pikiran yang normal, hati yang normal, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya mau bertanya sekarang, ada yang Anda diberi perasaan yang tidak normal? Angkat tangan. Normal semua? Yakin? Halo? Yakin ya? Pikiran yang normal yakin? Yakin. Hati yang normal yakin? Wah, luar biasa. Anda ditunggu oleh Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi dalam pergulatan memang perjalanannya ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa gimana gitu. Gak apa-apa. Semangat yang dibangun pinjam lagunya Kristen. Liriknya yang aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun semasa nafas berhembus aku akan mencoba jadi seperti yang engkau bisa. Enak ya? Tapi semangatnya yang harus, aku tahu itu berat, aku tahu itu tidak mudah, tetapi semasa nafas berhembus, aku akan mencoba untuk terus berjuang mewujudkan itu. Anda ditunggu oleh Tuhan, Anda dinanti oleh Tuhan untuk sesuatu yang baik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Anda sekarang punya alat tulis. Silahkan dipegang alat tulisnya masing-masing. Maaf panitia agak molor sedikit ya. Ballpoint sudah ditulis semua, sudah ada di tangan, kertasnya sudah ada, kertasnya ditulis. Tulis yang pertama namamu yang lengkap.
Tadi Romo sudah menyebutkan. Sudah semua? Tulis namamu yang lengkap. Masih ada yang menulis mungkin? Romo tunggu. Terus itu ya, waktunya sholat doa. Ya, tulis nama lengkap ya sekarang. Yang renungkan anggota tubuh semua sudah lengkap, mulai dari rambut sampai ujung kaki, perasaan, pikiran, dan hati. Anggota tubuh mana yang membuat kalian sering berbuat dosa? Coba direnungkan. Nanti itu ditulis. Anggota tubuh manakah yang membuat aku sering berdosa? Gak usah delok kancane. Ya apa sih? Anggota tubuh mana yang sering membuat saya berbuat dosa? Sudah cukup? Selesai? Sudah ditulis? Jangan lihat temannya. Anggota tubuh mana yang sering saya berbuat dosa? Yang kedua, pertanyaannya adalah saat ini apa yang sering kali membuat itu atau begini, jangan ini sekaligus untuk membangun konsentrasi, ya kan? Jadi anggota tubuh mana yang sering membuat kamu berdoa? Anggota tubuh mana yang membuat kamu sering berdoa? Satu menit dari saya. Satu. Oke. Pertanyaan terakhir. Tadi kakak-kakak sudah memperlihatkan bakat-bakatnya dipersembahkan kepada Tuhan. Anda saya ajak untuk melihat kekurangannya, yaitu selalu berbuat dosa itu apa anggota. Jika yang membuat Anda sering berdoa anggota tubuh yang mana? Sekarang, Krisma adalah dicurai oleh Roh Kudus. Berarti Anda adalah dianggap sudah dewasa. Karena dianggap sudah dewasa, berarti Anda dikudus. Pertanyaan Romo adalah, ketika Anda dikudus, niat apa yang Anda buat untuk menjalankan tugas ini? Niat apa untuk menjalankan tugas keputusan Tuhan ini? Silahkan ditulis. Direnungkan dulu, tidak usah dulu tenang, niat apa?
Oke, niat apa? Cukup? Baik. Niat itulah yang nanti Anda bawa setelah krisma untuk Anda wujudkan. Mintalah Roh Kudus pada saat Anda menerima krisma untuk niat itu membangun hidup Anda yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Begitu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Romo dan teman-teman tim yang sudah membakar semangat kita semua. Semoga menjadi inspirasi bagi adik-adik semua untuk semakin terlibat di dalam kehidupan menggereja dan menanggapi tugas perurusan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita langsung saja lanjutkan sesi yang kedua dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Sucoko. Kepada Bapak Heri Sucoko kami persilakan. Oh, baik. Ada video yang ingin ditampilkan? Oke, baik. Sebelum masuk ke acara ini, mari kita lihat bersama video singkat yang semoga bisa menguatkan adik-adik semua dan memberi inspirasi untuk semakin terlibat. Mari kita tunggu dan saksikan bersama videonya.
Baik kaum muda dan kaum remaja yang terkasih dalam Kristus, tetap semangat. Ya, hidup adalah menurut prinsip saya. Kata menemukan jati diri saya sebagai orang Katolik yang dilahirkan dengan sekecil ini dan sebabnya secara darurat. Maka saya membayar di dalam saya dengan hidup saya adalah anugerah. Panjenengan sudah menemukan jati diri Anda dari boleh ngomongkan dan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, dari gambar ini saya menemukan makna yang sangat dalam dari kita semua dan katekis. Apa? Dua tangan dalam barang katekis yang sudah betul setiap mendampingi Anda. Dan Anda sebagai pohon yang tumbuh. Kami sebagai katekis mempersembahkan kepada Anda, kepada Tuhan dan dunia. Tapi hanya dua keputusan, dua pilihan yang kita tanamkan dipersembahkan kepada dunia dan kepada Allah. Bisa bertumbuh dengan lebat dan berbuah-buah, tetapi bisa juga mati layu dan tidak berbuah. Anda sekalian, sebagai anugerah dari Allah yang sudah mendapatkan anugerah segalanya, sehat dan sebagainya, maka Anda harus mempersembahkan hidup Anda supaya hidup dewasa dalam iman. Lanjut. Nah, saya hanya karena rekoleksi itu memanggil kembali, menang kembali. Maka saya tidak akan jelaskan secara rinci. Saya hanya poin-poinnya sesuai dengan kesepakatan kita. Sudah mengenal ini uji sakramen. Dari uji sakramen ini menggambarkan bahwa Allah sungguh baik dan amat baik. Coba kita renungkan. Ketika Anda dibaptis, dia akan sebagai anak Allah, tetapi juga diberi kekuatan lewat Kudus di sakramen kekuatan, tetapi juga diberi makan lewat roti yang hidup. Ketika tubuh Anda jasmani rohani Anda sakit, Anda diberi kesempatan untuk bertobat dan kemudian diberi urapan orang sakit tersebut dan berkata dalam perjalanan. Dan yang terakhir Allah memberi kesempatan kebebasan pada Anda untuk menentukan pilihan sebagai imam atau diakon atau biara wali lewat kandidat yang besar atau sakramen perkawinan lewat hidup berkeluarga. Terus Allah akan sungguh baik, amat baik. Lanjut. Nah, bagaimana mempersiapkan hidup Anda yang sudah diambil dari Allah yang kita lagi berdana ini? Bertekun sehati dalam PKA, makan roti dan sebagainya itu. Anda seperti itu. Dan ini adalah pengalaman hidup gereja perdana sampai sekarang tetap sekali hubungan gereja Katolik. Memuji Allah, terutama makan roti di rumah masing-masing secara hidup. Harus lanjut. Ini tidak orang dewasa, mudah memaafkan secara dilukai. Anda bisa? Bisa? Saya tidak membiarkan dirinya terikat dengan muka, hati itu terbatin berpikir dan dewasa dalam menanggapi berbagai hal
terbuka dengan setiap koreksi dan kritik, berpikir panjang dalam menilai sesuatu, tidak merasa paling super, pinter, baik dan sebagainya. Terus menurut belajar menjadi lebih baik, jadi lebih dewasa sama lanjut. Dewasa dalam iman dengan menerima sakramen inisiasi pembaptisan penguatan dari karisma Anda diterima secara penuh dalam gereja Katolik dengan segala hak dan kewajibannya, bertanggung jawab sendiri atas perkembangan imannya. Oleh katanya dengan membantu Anda sekarang kesempatan kepada Allah dan dunia kebangkitannya. Aktif oleh kegiatan rohani karena Tuhan sebagai orang beriman. Siapa yang berusaha dengan tidak beri? Loh, tidak ikut doa besario di lingkungan. Yang tinggi. Angkatnya tinggi dan Angkat tinggi. Ya. Ya, 20%. Kasihan dulu. Oke, lanjut. Nah, bekasan orang Katolik ada tidak harus dipertahankan Anda dapat memiliki jadi ini sebagai orang Katolik kanjeng orang Indonesia yang kokoh, yaitu menghargai keberagaman, hidup bersama orang yang mempunyai aneka agama, suku, budaya dan ras, tidak diskriminasi. Dua, mengusahakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat berbagi, berbeda rasa dan menunjukkan tinggi asas musyawarah sebagai nilai budaya dan lokal. Ketika Anda konflik dengan teman-teman Anda, jangan langsung keluarkan. Tapi cukup Anda sebagai admin bicara dari hati ke hati. Ada seseorang yang telah menerima sakramen baptisan diberikan ini tugas utama Yesus Kristus, yaitu imam nabi dan raja. Kapan mendengar sekali imam dan nabi dan raja ini Anda semua? Sekarang aku sudah pernah mendengar? Sudah pernah mendengar? Sudah pernah mendengar ini imam nabi dan raja? Sudah, oke, lanjut. Bagi imam itu begini, hidup Anda harus selalu terarah pada hidup suci yang mengasihi Allah dan sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Anda selalu berpartisipasi dalam peribadatan, devosi dan doa, terutama sakramen ibadah dan sakramen ibadah. Rosario kita ikut bagaimana dulu? Padahal Rosario semacam kita tanda tangan pada hubungan. Betul ya? Ya tak? Guru ala guru. Oke, lanjut. Imam Nabi sebagai Nabi bukannya selalu teguh pada kebenaran sesuai dengan ajaran yang telah dibesarkan. Anda tidak berturut aktif dalam setiap karya pewartaan, dalam ajaran kata-kata dan kesaksian hidup. Apakah selama ini Anda berani membuat kesaksian ketika makan di tempat umum? Tenang nih, tidak ada kesukaan di antara kita loh ya. Betul ya? Oke, terima kasih. Kita sudah bersaksi sebagai nabi. Lanjut, bagi raja Anda sebagai umat Katolik belajar dan tugas pelayanan dan persekutuan. Anda membantu untuk memberikan perlindungan penolong sekaligus pengajar bagi keluarga, komunitas dan bersamanya. Jelas ya, pelayanan, terutama pelayanan kepada keluarga. Kalau Anda tidak bisa melayani keluarga, jangan juga melayani sesamamu. Pada keluarga ada yang terpenting bagi Anda. Pelayanan salah satu yang sederhana adalah bantu orang tuanya, menjadi akhirnya mungkin salah satu dari pelayanan. Betul. Kalau yang sederhana ya, itu diantaranya. Lanjut. Nah, gereja memberi teladan kepada Anda semua tentang imam, nabi, dan raja. Kapan itu? Ketika Anda merayakan Ekaristi, Anda duduk di sini merayakan Ekaristi. Gereja memberikan teladan dan imam, nabi, dan raja. Anda
dan akal, maka dirinya berperan sebagai imam di sini. Ya. Ketika Romo mewartakan Injil di meja sahabat Agama, maka ia berperan sebagai nabi. Ketika Romo duduk di kursi Romo tersedia, dia bertindak sebagai raja. Tahu ya? Jadi di sini susunan begini bukan masalah simetris dan tidak simetris, tetapi gereja bukan peranan sebagai imam, nabi, dan raja. Raja, imam, nabi. Jelas? Anda sedang baru ikuti kasus kita tidak pernah mencermati tentang imam, nabi, dan raja. Lanjut. Enggak ini imam, nabi, siapa tadi? Mana ya? Betul. Puji Tuhan ya. Lanjut. Lanjut. Ya, imam nabi itu sendiri dari bagaikan rumah. Kalau ada pilar yang kuat, maka dia akan berdiri kokoh. Bahkan gereja Katolik akan berdiri kokoh. Hari ini sampai akhir zaman dengan 5 pelayanan itu. 5 pelayanan gereja. Bagaimana koinonia persekutuan? Apakah Anda terlibat di rumah? Anda berhubungan di lingkungan mulai lahir sampai mati. Betul kan? Ketika mau dibaptis dari pengantar dari ketua lingkungan, ketika mau menikah juga begitu, ketika mati juga begitu. Itu akan orang lain tidak bisa ketua sendiri. Maka jangan sombong. Anda sudah mengenal diri Anda sendiri. Ini poin-poin saja ya. Nah ini. Poin-poin yang maksudnya bersatu, hidup baik, hidup dan hidup di lingkungan. Diakonia pelayanan sesama terutama dalam keluarga. Karena ini pengajaran iman. Ada. Itu dia benar. Anda harus tetap juga mengikuti Ekaristi Kudus, devosi dan doa. Siapa pendamainya bulan ini ada. Oke, tidak apa-apa. Umat Katolik akan berpisah dan kabinet banyak kita dalam rumah pelayanan ini dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kata dengan ketika sudah menjadi orang yang beriman dilaksanakan seperti itu. Ini makilah yang dari satu kesatuan dan tak terpisahkan. Lanjut. Teman-teman kisah. Mendengarkan dengan suara hati. Ini tentang dari komunikasi pada kapan menjadi komunikasi sosial. Ada yang tahu? Dari komunikasi sosial dari apa? Minggu tanggal 29 Mei kemarin. Betul ya? Ya. Adalah berbicara tentang komunikasi. Ini tentang komunikasi yang sampai sekarang. Sebelum ada posting atau video gambar atau tulisan di media massa, ada 5 pertanyaan pendek dalam hati yang bermanfaat bagi sesama. Ada sama pasti punya HP. Ada sering mengirim gambar, video dan tulisan. Tapi ada 5 pertanyaan pendek dalam hati yang bermanfaat bagi sesama. Sebelum Anda mengirim, cek dulu, apakah itu benar? Orang masih hidup, bahkan sudah mati. Kenapa? Kenapa? Iya. Cek dulu benar atau tidak. Apakah itu baik? Apakah itu inspiratif? Apakah itu tidak melukai hati? Apakah itu menimbulkan iman? Ketika Anda sudah merenungkan dalam hati itu, jawaban ini ada yang baik, kirim. Tapi ketika dalam hati Anda merasakan aku itu pada sesama, udah dulu. Karena jari-jari itu adalah hati kamu. Lanjut, iman yang hidup.
Ini artinya bahwa ketika dibaptis, aku hanya tidak mengatakan aku sudah dibaptis, aku sudah memasakkan penguatan. Tetapi kalau Anda tidak akan berdoa, basah, ya kan? Berkata sudah dibaptis dengan penguatan yang tidak berdoa. Bagaimana mau katakan dewasa dalam iman? Tetapi berdoa saja tidak cukup, harus dirayakan. Ada orang Katolik tapi tidak merayakan dalam perayaan Ekaristi, misa ada tenang. Tetapi juga tidak hanya dirayakan, tetapi harus juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari bersama orang lain. Jika hidup iman itu tidak disertai dengan perbuatan maka iman ada hubungannya adalah jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan maka iman itu pada hidupnya adalah mati. Lanjut. Nah, nanti Anda akan menerima pencurahan Roh Kudus lewat sakramen penguatan. Kita berdoa saya. Rohku akan memberikan diam dalam batin dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada perasaan kemampuan dan melakukannya. Ketika Anda menerima sakramen penguatan dengan minyak kristal, Anda sudah ditentukan untuk diputus melakukan ketetapan-ketetapannya. Amin. Yang terus. Nandul. Ya, oke. Lanjut. Nah, dalam buku kesucian itu ada 3 pertanyaan sederhana dari Paus Fransiskus untuk menuju jalan kesucian hidup. Apakah hidup selama ini sudah sesuai dengan kehendak Allah? Pertanyaannya sederhana. 3 pertanyaan dari Paus Fransiskus dan saya tidak bukan Anda menjawab, tetapi direnungkan di dalam hati. Pertanyaan, apakah Anda sering menghadiri pertemuan di lingkungan? Amin. Ya sekarang kamu memang rajin dari pertemuan kita minta maaf ya. Nah, sebelumnya tidak. Karena saya sudah mencoba dari peserta daerah. Apakah Anda sering menghadiri pertemuan di lingkungan? Renungkan dalam hati. Yang kedua, apakah Anda mudah disukai sesama ketika dibutuhkan? Cari uangnya, boleh aneh, terus butuh. Mau belajar bersama angel banget. Ketiga, apakah hidup Anda dapat menjadi teladan kebaikan bagi orang lain? Tidak ya? Jadi ya. Betul apa? Ini terus terang. Betul. Ya. Apakah hidup Anda dapat menjadi teladan kebaikan bagi orang lain? Lanjut. Untuk direnungkan dalam hati. Jika Anda dapat menjawab 3 pertanyaan tadi, ya, semua pertanyaan kita Anda telah menyusuri jalan kesucian hidup. Atau Anda telah berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Namun jika Anda menjawab antara ya dan tidak, Paus Fransiskus mengatakan dan mengajak kita, mari kita berjuang bersama. Kalau tadi ada yang gede begini, tidak apa-apa. Mari kita berjuang bersama. Lanjut. Guru Cendrawasih Kepala, terima kasih dan berkah dari apa? Ini ya, kita kayak ini. 1 kasih, 1 iman, 1000 pelayanan. Yes. Ayo. 1 kasih, 1 iman, 1000 pelayanan. Yes. Semangat. Kurang semangat. Kurang semangat setelah makan siang ya. Sekali lagi.
Satu kasih, satu iman, 1000 pelayanan. Yes, keras hati, mantap. Satu kasih, satu iman, 1000 pelayanan. Yes, Anda sudah melakukan 1000 pelayanan. Coba dicek. Ada pernah bantu orang tua tidak? Sehari, kalau menurut Bapak itu tertentu 1000 pelayanan, betul? Menjaga adik, membersihkan lantai, mencuci piring, bagian dari pelayanan enggak? Bagian itu, sampai kita bisa berkata, itu bahasa itu bantu rumah tangga. Kalau barang keluarga, itulah bagian dari pelayanan. Ya, oke. Terima kasih. Selamat siang. Kita jalan. Biasa jangan lepas materi dengan sedemikian padatnya sehingga kita selesai tepat pukul 11.30. Terima kasih Pak Heri dan sekarang kita bersama Pak Heri. Silakan boleh duduk. Pak Heri, terima kasih banyak. Jadi semoga materi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri meskipun dengan kilat karena waktunya sudah tidak memungkinkan, semoga itu bisa ditangkap dengan baik dan memberi bekal bagi adik-adik semua ya untuk semakin terlibat, semakin dapat mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama dengan Romo dan kakak-kakak dari Komsos. Apakah ready? Pak Heri juga. Mbak Tata mungkin sambil menunggu kalau ada yang ingin mempersembahkan rezeki yang Tuhan berikan bisa mengumpulkan kolektor yang akan disiapkan dulu tempatnya oleh Mbak Tata. Karena banyak kita bagi ya fotonya barangkali berapa? Sisi sana dulu, sisi saya sini, sebelah sini. Silakan maju, baris 1 dan 2 dan 3 maju. Kita siap dulu, biar ketika Romo dan kakak-kakak siap, kalian juga sudah siap. Ayo maju. 1, 2, 3, 1, 2, 3, maju dulu. Silakan. Yo, nanti pulangnya telat dulu. Ayo. Oh, sorry, kakak dulu. Oh, kakak. Ini dulu, sini semua Mbak Tata. Baris sini semua, nanti sini separuh. Ayo, silakan. Supaya tidak terlalu pulangnya. Ayo. Mungkin bisa ada di atas atau bagaimana supaya kelihatan. Ya.
Ayo teman-teman bangsa singkat foto bersama teman-teman. Ayo kakak-kakaknya Kamsas tuh. Biar dia semakin tinggi.
Baik, luar biasa. Yang hari ini kita sudah menyelesaikan acara kita dari awal hingga akhir. Dan sebelum kita tutup dengan doa, mohon perhatian untuk pengumuman. Yang pertama, besok hari Minggu masih tetap datang untuk mengikuti katekese di SD Sang Timur seperti biasa. Lalu yang kedua, mengingatkan juga untuk tetap mengikuti novena